Mazmur 66 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Simak dan dengarkanlah Mazmur ini. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seisi bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala karyamu. Karena kuasamu yang hebat, musuh-musuhmu tunduk kepadamu. Seisi bumi sujud menyembahmu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan mereka menyeberangi sungai dengan berjalan kaki. Oleh sebab itu marilah kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Matanya mengawasi bangsa-bangsa agar para pemberontak tidak meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia membuat kami tetap hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sampai di sana yang berbahagia yang mau mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Haleluya. Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa yang biasa kita lakukan ketika kita bangun tidur? Memilih memeluk guling lagi, lalu ada waktu beberapa menit tidur lagi, atau langsung bangun? Bagus sekali ya, langsung bangun, cuci muka, terus berdoa. Kalau tidak, leha-leha, dan itu rasanya bagi yang terbiasa bangun langsung aktivitas, tentu leha-leha itu juga akan membuang waktu saja. Baik, saya bersyukur kalau ada di antara kita yang bangun terus kemudian cuci muka dan berdoa. Isi doanya apa? Isi doanya bersyukur. Iya, super sekali ya. Doanya isinya adalah bersyukur. Ini bukan karena kita lagi baca mazmurnya tentang bersyukur kan? Bukan. Iya. Berapa banyak di antara kita yang melakukan itu? Tiap hari dimulai dengan doa dan isi doanya adalah ucapan syukur. Mungkin kebanyakan orang bukan itu yang dilakukannya. Tetapi melihat menatap pagi ini dengan keluh kesah. Pagi lagi, aku harus bangun lagi. Ibu-ibu yang masak harus menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak. Ayah yang bekerja harus berpikir bagaimana berangkat ke pekerjaan, menghadapi setumpuk pekerjaan, dan bos serta atasan yang mungkin saja tidak ramah. Dan itu menjadi alasan untuk rasanya penat menyambut hari, menyambut pagi. Orang bijak mengatakan sepanjang hari itu kita akan bersuka cita atau mengeluh
atau banyak beban yang kita tanggung, itu tergantung pagi harinya. Ketika pagi harinya dimulai dengan perasaan-perasaan yang berat, perasaan-perasaan yang susah, yang sulit, bosan menghadapi hari-hari, maka sudah dipastikan sepanjang hari itu dari pagi sampai malam kita akan merasakan penat, kita akan merasakan capek, kita akan merasakan kelelahan, dan mungkin diwarnai hari itu dengan keluh kesah. Berbeda dengan orang yang pandai mengucap syukur. Ketika bangun pagi, kita bersyukur memuji Tuhan. Betul, tadi seperti Ibu Bonio mengatakan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan nafas kehidupan. Maka itu adalah kasih karunia Tuhan yang patut disyukuri. Ada banyak alasan untuk kita berkeluh kesah, untuk hari-hari yang akan kita lalui. Tapi coba lihat juga, pasti lebih banyak alasan untuk kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita mau milih yang mana? Mau milih yang mengeluh sepanjang hari? Atau mau hidup kita diwarnai oleh ungkapan syukur, sukacita? Meskipun mungkin orang-orang yang menyaksikan kita, oh betapa beratnya ya beban yang kamu harus tanggung. Tetapi kalau hati ini penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan, yakin bahwa Tuhan memberikan anugerah berkat, maka kita akan menjalaninya dengan ringan. Belajar dari Mazmur ini, Mazmur mengajak kita semua untuk bersorak-sorak. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seisi bumi. Mazmurkanlah namanya. Muliakan dengan puji-puji. Apa alasan buat pemazmur ini untuk mengajak bersorak-sorai? Untuk mengajak memazmurkan, memuliakan nama Tuhan? Oleh karena ia melihat dalam kehidupannya bahwa karya Allah itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Saudara-saudara, sekali lagi tidak banyak orang yang bisa melihat kedahsyatan karya Allah, padahal nyata di depan matanya. Pemazmur melihat karya Allah itu dalam bentuk pertolongannya ketika ia menghadapi musuh-musuh. Ia mengatakan karena kuasamu yang hebat, musuh-musuhmu tunduk kepadamu. Saudara-saudara, tentu pada hari ini kita tidak punya musuh sebanyak Daud, sebanyak pemazmur yang harus dihadapi. Ancamannya nyata, tombak, parang, lalu kemudian anak panah, dan seterusnya. Musuhnya begitu banyak. Tapi bukankah tombak-tombak penderitaan, panah-panah penyakit, pergumulan hidup yang tidak mudah, kesulitan ekonomi, keuangan, itu bisa membuat kita menderita. Pemazmur mengalami nyata musuh yang bisa menyakiti. Dan ia juga mengalami betul-betul nyata pertolongan Tuhan. Harusnya ini menjadi kesadaran buat kita semua. Kita ada hari ini, kita bisa menyimak firman Tuhan ini, kita bisa bernapas. Oleh karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Itulah votum yang terbiasa kita ucapkan dalam ibadah, yang harusnya juga akan kita lakukan dalam hidup kita. Pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan ketika itu dengan yakin kita katakan, dengan iman kita harapkan
benar-benar dahsyat pertolongan dari Tuhan. Orang-orang yang bisa melihat perkara-perkara kecil, tetapi dari sudut pandang ini karya Tuhan yang luar biasa, maka ia akan mampu mengucap syukur. Ketika dulu saya mengalami sakit yang cukup parah, untuk menggerakkan motorik tangan, kaki, susah. Dokter memberikan penjelasan bahwa untuk menggerakkan tangan kita, untuk menggerakkan jari-jari kita, untuk melangkahkan kaki ini, maka dibutuhkan koordinasi sistem syaraf dari otak sampai ujung-ujung jari kita. Mungkin jumlahnya tidak terkira. Bisa jutaan, bisa miliaran sel syaraf yang bekerja, berkoordinasi. Siapa yang menciptakan itu? Siapa yang menjadikan itu sedemikian rupa sehingga kita bisa bergerak? Otak memerintahkan, ambil gelas untuk minum, tangan mengerjakannya, mulut membukanya, lalu menelannya. Tapi coba bayangkan ketika ini terganggu, error. Ada sistem yang tersumbat, ada pembuluh yang pecah. Apa yang terjadi? Jangankan bergerak, untuk mengucapkan sepatah kata pun kita akan mengalami kesulitan. Jadi disinilah harusnya kita sadar, kita ada seperti sekarang ini oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa, pertolongannya yang dahsyat itu. Ketika kita mampu melihat ini, maka mengucap syukur itu bukan hal yang susah. Memuji Tuhan adalah sesuatu yang kita rindukan kepadanya. Pertolongan Tuhan nyata buat pemazmur. Biarlah itu juga yang kita hayati. Tuhan menolong. Lalu apalagi alasannya pemazmur mengucap syukur kepada Tuhan? Ia mengatakan, pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia juga bisa mengubah laut menjadi kering. Lalu mereka bisa berjalan di tempat yang kering. Ingatan pemazmur kembali kepada zaman dulu orang-orang Israel keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Ia berhadapan dengan laut. Di belakangnya pasukan tentara Fir'aun yang mengejar. Kalau Anda dan saya ada di situ, apa yang dilakukan? Depan laut, di belakang tentara musuh dengan lengkap senjatanya. Maju kena, mundur kena. Bukankah itu yang seringkali kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari? Kita mentok masalah. Kita dirundung malang tanda petik. Dalam situasi itu masihkah kita memiliki iman? Bangsa Israel waktu itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tak terbayangkan bagaimana caranya menghindari musuh dan bahaya di depan. Tapi Allah membuka laut itu menjadi daratan yang kering. Lalu orang-orang Israel itu bisa berjalan. Lolos dari maut untuk masuk ke negeri perjanjian ini. Saudara-saudara, kita melihat juga bagaimana pemazmur ini bersyukur dengan alasan bahwa alam raya ini diciptakan dengan begitu indah, begitu baik. Tadi kita dilengkapi dengan bacaan Mazmur 148, karya Allah itu bukan hanya untuk membebaskan manusia, tetapi terbentang di alam raya. Langit, bumi, dan
seisinya ini diciptakan menurut kitab Kejadian itu sungguh amat baik. Maka karya ini adalah menakjubkan. Kalau setiap kita yang bisa melihat alam raya ini, bahwa di baliknya ada tangan yang membentuknya, menciptakannya, pasti kita akan mengagumi, memuji Sang Penciptanya. Lalu ketika kita diajak untuk menyuarakan memuji Tuhan, bersorak-sorai, bersyukur, apakah hanya cukup di situ? Apakah hanya berhenti bahwa kita memuji Tuhan? Sebab tidak kita puji pun Tuhan juga udah terpuji. Tidak kita muliakan pun Tuhan sudah teramat mulia. Mestinya kalau kita menyadari ucapan syukur yang paling baik, berterima kasih yang terbaik adalah merawat juga ciptaannya, menjaga karyanya, supaya generasi yang kemudian juga akan tetap mengagumi ciptaan Tuhan. Coba bayangkan, kalau hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, tapi membiarkan alam raya ini rusak, ciptaannya itu terbengkalai atau dieksploitasi sehingga rusak parah. Dapatkah anak cucu kita nantinya melihat alam ini dan bersyukur memuji Tuhan? Dapatkah keturunan kita ketika melihat alam raya ciptaan ini dirusak serusak-rusaknya, mereka bisa bersyukur, oh indah sekali Tuhan karyamu ini di bumi ini? Rasanya susah. Mungkin keturunan kita nanti akan mengutuki alam raya ini begitu jelek. Para leluhurku itu adalah orang-orang yang serakah, yang merusak alam ciptaan ini. Bersyukur kepada Tuhan bukan hanya semata-mata ucapan, seruan, pujian, tapi kita terlibat dalam karya Allah untuk memulihkan alam raya ini supaya generasi ke generasi mereka akan terus dan selalu mengucap syukur betapa indahnya karya Tuhan. Ketika kita mengalami hal-hal yang buruk dan dilepaskan oleh Tuhan, dibebaskan, ditolong oleh Tuhan, sama seperti pemazmur ini, maka kita pun akan melakukan hal yang sama buat orang lain yang sedang dalam keadaan susah, yang sedang dalam keadaan terjepit, tertekan, berbeban berat. Tuhan menginginkan syukur kita itu dikonversi bukan hanya mulut, tetapi perbuatan nyata. Sehingga orang-orang yang mengalami kesusahan, penderitaan, ini mengalami juga pembebasan yang dirindukan mereka. Kita menjadi jawaban atau alat jawaban doa dari Tuhan untuk mereka yang tertindas. Sehingga ucapan syukur ini gemanya akan terus terjadi. Orang yang dibebaskan itu, orang yang kita tolong itu juga akan memuji Tuhan. Karena pada dasarnya mereka juga akan mengimani kita hanya sebagai alatnya, Tuhan membebaskan mereka. Jadi terus ucapan syukur ini akan bergulir dari masa ke masa. Dari orang yang satu ke orang yang lain. Coba hari ini kita berpikir, lakukanlah jangan banyak-banyak, mungkin 3 kebaikan kepada orang di sekitar kita. Kita menularkan, kita menolong mereka. Saya sangat optimis bahwa nantinya akan terus kebaikan ini bergulir
bergulir. Kita mengucap syukur dengan cara ini, akan ada orang yang melanjutkan mengucap syukur terus menerus. Maka bumi ini penuh dengan pujian. Bumi ini penuh dengan ucapan syukur. Ada orang yang terus memelihara alam raya. Ada orang yang terus berbuat baik. Ada orang-orang yang terus dibebaskan oleh Tuhan. Begitu indahnya. Sekarang tinggal cara kita. Apakah hanya bersyukur cukup di ruangan ini? Atau menjadikan seluruh hidup kita alat di tangan Tuhan. Agar banyak makhluk mengucap syukur. Tuhan Yesus menolong memberkati kita. Amin.